Oh, hati-hati Mas. Gimana Mas? Gimana Mas? Nih di Mas. Enggak kelihatan. Pojokan sini Mas, ke sini Mas. Sini. Ya Allah, hati-hati Mas. Ya Allah, ya Gusti, astagfirullah. Pol itu senternya itu mati jebol. Mati Mas, senter di tripod Mas. Lah sentermu mana Mas Diki? Enggak tahu kok. Senternya kabeh. Ya Allah, Allah. enggak mau kerekam enggak? Enggak tahu ini Mas. Serangan tadi kerekam enggak? Enggak tahu. Ini senter mati semua ini kok. Wah, ya Allah, Gusti, terus gimana nih? Itu buat penerangan lah, gimana? Masya Allah, apa ini besar Panas banget loh ini Mas. Ini gimana ini Mas? Jaketmu nanti loh. Jaketku bakar Mas, tak buang tadi nggak tahu di mana. Waduh, kenapa kebakar kan tak buang ya? Tapi nggak apa-apa Mbok? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oh, aman Bos. Aman Mas. Lukamu kamu. Ini udah mendingan cuma bekasnya masih ada Mas. Ya Allah. Serem banget dari tadi. Pas serangan-serangannya nggak tahu Mas. Astagfirullahaladzim. Allah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini kita harus kemana nih Mas? Kita harus senternya jangan di mana? Cari loh. Tadi terakhir yang masih inget ke arah mana tadi? Senter yang masih bawah. Masya Allah. Tadi lari-larian sih Mas tadi. Coba ayo Mas Putra. Ayo Mas. Ikutin cahayanya aja Mas. Jangan pencang. Iya Mas, tunggu Mas. Nggak kelihatan sama sekali, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kayak apa sama sekali apa? Sumpah Mas. Tahunya Kebakar semua Mas. Tahunya kebakaran hutan loh. Iya Mas. Masya Allah. Gelap banget lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini arah pulangnya kemana? Nggak tahu. Yang lain kali buat penerangan. Iya Mas. Cari. Oh. Ah Mas. Apa ya? Itunya di bawah ngapur. Apa Mas? Apa? Lilin. Oh di tas ini coba. Lilin. Coba cek. Mana? Cek coba satu deh. Ini ada masih. Tapi cuma dua. Ya, potong. Dipotong. Ini. Dipotong. Nyalain. Hati-hati serangan susulan ya. Iya Mas. Pokoknya selalu waspada. Ada orang. Ya Allah. Ini Mas. Ada Mas. Sini. Banyak angin lagi. Tutup. Mati Mas. Astagfirullah. Bakar Mas. Mana sih? Ya Allah, Gusti. Kelihatan nggak? Aduh, mati. Oke, teman-teman, kita telah mendapat serangan yang cukup besar. Panas, hampir semua terbakar nih. Baju sama jaket saya terbakar, akhirnya tak buang. Ya, secara terpaksa telanjang, nggak apa-apa lah. Ini arahnya kemana nih Mas? Aduh, panas. Diam. Kita jalan coba yuk. Oh yuk. Ini ke sana Mas. Korek Mas, korek. Ini. Bambunya pendek banget ya. Oh itu patahnya nih. Tuh. Aduh. Ya Allah. Ya kelihatan apa-apa, ayo mati. Lilinku pendek banget Mas. Sangat banget Mas. Jadi kita cari yang itu loh, lari kita loh, cari senter loh. Oh kita yang penting nyari senternya dulu nih Mas. Apa Mas? Apa sih? Ini itu loh.
Di sini. Ya, Cah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aja. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Mas, hati-hati mas. Terganteng semua masing-masing. Astagfirullahaladzim mas. Oh, gelap banget teh. Deketin mas. Kalian tidak akan bisa lari kemana-mana. Siapa sih sebenarnya? Siapa? Kalian mau lari sejauh apapun tidak akan pernah bisa. Sebenarnya tugas saya sangatlah mudah. Membunuh satu manusia yang sudah ada di kerajaan Cipto Semenggala. Maksudmu Mas Danang? Saya tidak mengetahui namanya. Yang jelas manusia satu dari teman kalian yang seharusnya saya bunuh. Akan tetapi rasanya tidak adil jika kalian masih hidup dan tidak membunuh sekalian. Jadi selama ini serangan ini itu kau yang membuatnya? Tentu saja. Ini hanya serangan percikan-percikan kecil saja. Astagfirullahaladzim. Sebesar ini kamu bilang percikan kecil. Iya. Iya, kalian rasakanlah saja sedikit bagaimana rasanya di neraka yang ada di dunia ini. Setidaknya kalian sudah merasakan sedikit rasa neraka itu seperti apa. Asal kamu tahu ya, sebesar-besarnya api di dunia itu hanya secuil api di neraka. Maka dari itu, ini hanya sebagian kecil dari neraka. Kamu tuh sok tahu ngomong masalah neraka. Kamu Memangnya kamu pernah apa ke neraka? Ya setidaknya buat kalian yang masih hidup, kalian dapat belajar bagaimana jika rasanya nanti di neraka seperti apa. Karena manusia-manusia seperti kalian ini sudah pasti akan menghuni neraka, dan neraka yang paling dalam. Itu sudah urusan yang sing maha kuasa, kamu gak usah ikut campur. Tapi manusia perwujudan seperti ini adalah contoh manusia yang akan menghuni neraka. Itu bukan urusan kamu. Mending wujud kita daripada dirimu. Manusia itu lebih sempurna daripada dirimu. Oh, betul. Untuk Wah, sementara ini kau memang lebih sempurna. Tapi 1 detik, 2 detik, hingga 1 jam yang akan datang, kalian tidak akan pernah tahu. Kalian akan menjadi lebih buruk daripada saya, menghuni di neraka dan tidak akan bisa tertolong. itu bukan urusan kamu itu. Itu bukan urusan kamu lah. Ini urusan kita. Saya dapat memasukkan kalian ke neraka. urusan surga dan neraka itu bukan urusanmu. Siapa namamu? Kau tidak perlu tahu. Kamu menemui kita, kamu menghadang perjalanan kita kok. Betul itu. Nggak perlu tahu gimana. Kau ini tidak perlu tahu siapa diriku. Kau cukup tahu bahwa diriku ini yang diamanati oleh Tuanku untuk menyesatkan kalian. Dan ini adalah tugasku, di mana tugas yang telah kulakukan ini akan mendapatkan pahala bagiku. Yaitu penghuni neraka itu kamu. Menyesat-nyesatkan. Dan yang disesatkan akan memasuki neraka juga. Seperti dirimu terutama. Sebenarnya
Apa sih yang diinginkan tuanmu itu? Lepaskan sahabat kami. Yang diinginkan Tuan saya hanyalah satu. Membunuh manusia dari kalian, teman kalian yang sudah berada di kerajaan. Nih dengerin kamu tadi ngomong-ngomong Raka. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali itu menyuruh untuk menyembahnya. Betul atau tidak? Kamu menyembahnya enggak? Nyembah siapa? Tuhan Allah. Yang kamu sembah loh, Cipta Samanggala. Gimana sih kamu tuh? Emang Kamu selalu ngomong neraka, ngomong surga, ngomong dosa, sedangkan kamu sendiri aja tidak menyembahnya. Allah Sang Pencipta. Malah kamu menyembah Cipta Samanggala itu siapa? tahu. Cipta Samanggala. Itu loh jin. Sama ciptaan kok. Di bumi ini diciptakan berbagai jenis. Dan untuk jenis yang seperti saya ini, itu diciptakan untuk menyesatkan kalian. Itu adalah tugas saya dari Allah Sang Pencipta saya. Dia menugaskan saya untuk menyesatkan kalian. Itu suatu ibadah. Iya. Memang seperti inilah Ya. ibadah saya. Iya. Ibadah itu berbeda-beda jalan. Iya, memang itu tuh Kalian ini bodoh. karena kamu merasa iri dengan manusia, karena manusia diciptakan dari tanah, karena kamu dari api. Tuh, betul. Sehingga kamu diturunkan lagi dari surga ke bumi untuk menyesatkan manusia yang diciptakan dari tanah yang kau irikan. Saya tidak pernah iri sedikit tunggu kepada dulu. manusia. Karena saya hanya ditugaskan. Saya tanya, ditugaskan apa kemauan dirimu sendiri untuk menyesatkan manusia yang menyembah? Nah itu. Loh, Nah, bisa jawab gak? Nyala-nyalain ditugaskan, yang ngasih tugas siapa? itu kan kemauan sendiri. Ini untuk menyesatkan kalian. Karena saya menugaskan ini dengan tugas kayak aneh gimana sih? Tugas saya untuk menyesatkan manusia-manusia. Yang bikin tugas itu kamu atau siapa? Tuhan saya. Nih. Tahu saya, Tuhan Aneh, itu ya. bukan menugaskan dirimu untuk menyesatkan kita bangsa Iya. manusia. Betul. Tapi itu keinginan dirimu saja, karena dari nenek moyang dirimu itu Tuhan menciptakan Nabi Adam dari tanah. Masa Betul. kamu itu suruh menyembah Nabi Adam itu nggak mau kamu? Nah, Ini ibadah saya. Astagfirullah. enggak saya Ngayal banget. Enggak usah Tuh, jauh-jauh ke dengerin sana. tuh murotalan. Nah, Oh. itu. Kira Itu ibadah dari kalian. Ibadah saya itu menyesatkan kalian. kamu enggak merasa panas apa? Kalian ini manusia-manusia sesat. Kamu enggak merasa panas apa denger itu? Ayo. Ayo keluar sultan apa kuwi? Siapa itu? Panas bagaimana? Hah? Api neraka akan lebih panas membakar dirimu. Asal kau tahu. Tadi kamu bilang itu tugas kamu menyesatkan. Kalau yang disesatkan itu nggak bakal tersesat gimana? Ya harus tersesat. Lah kalau besar imannya. Mengharuskan tuh siapa kamu? Ya kalau saya berhasil menyesatkan kalian, berarti ibadah saya sama Allah itu diterima. Ya kalau nggak berhasil. Gak berhasil, setidaknya saya sudah berusaha. Ya sudah, berarti kita enggak berhasil kamu Mm-mm. sesatkan. Ya, lebih baik Ya, kamu pergi. kalian sifatnya aja seperti ini, sesat seperti ini, berarti kalian juga belum Ya, berhasil. lebih baik kamu pergi saja. Ngapain ganggu-ganggu? Nah, mending kalian mati di sini. Ya nggak bisa mati, bukan urusan Orang kamu. tidak bisa disesatkan, lebih baik dibunuh. Bunuh saja. Emang kamu yang menentukan kematian? Iya, Iya emang saya kamu. ditugaskan untuk menyesatkan. Jika tidak bisa disesatkan, dibunuh. Dari siapa itu, aturan dari mana itu? Disesatkan enggak berhasil kok dibunuh ini. Karena sejatinya manusia-manusia sepertimu ini, itu tidak perlu saya sesatkan. Sudah sesat. Ya, Kalian ini manusia-manusia yes, sesat. lah itu tahu. Ya kenapa? Kenapa kamu datang untuk menyesatkan kita? Lebih baik kamu pergi. Untuk membunuhmu halal bagi. Kamu tuh ada pikiran nggak sih? Kalau nggak ada, saya nggak sampai sini untuk membunuh. Ya katanya kita udah tersesat, ngapain kamu datang? Saya mau membunuh dirimu karena halal bagiku untuk membunuh manusia-manusia sesat sepertimu. Mau diapain? Dimakan. Daging sepertimu tidaklah enak dimakan. Ya, terus diapain? Sikat. Emang kita kotor? Kalian yang paling kuat yang mana? Enggak ada. Nggak ada. Kita dosa-dosa. Kita lemah semua.
Lebih baik kamu pergi, katanya Lemah. kita itu manusia-manusia yang tersesat. Nanti kita akan cari jalannya sendiri, kita punya Google Map loh. Iya. Kalau sudah sesat, ujung-ujungnya mati. Lebih baik mati sekarang juga. Buat sesat- apa hidup sesat? Buat apa? Lah kan sesatnya belum. Masa tiba-tiba mati? Ya udah mati aja sebelum sesat. Siapa di sini yang paling kuat? Lawan saya. Kita. Nggak ada. Satu lawan Nggak ada yang kuat di sini. Yang Betul. ada kedinginan saya di sini. Lebih baik kamu pergi saja. Kalian takut sama saya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya takut sama kamu. Gimana masih? Itu bentar lagi subuh. Kita nggak punya waktu banyak, Mas, kamu belum. Iblis. Kita ada lebih urusan yang lebih penting. Timbang ngurusin kayak kamu ini. Iya, kita udah ada urusan yang lebih penting loh. Kalian tahu Enggak, kamu tahu? Nabi Sulaiman yang ditakuti oleh semua jin dan semua umat. Tahu tidak? Iya. Ya tahu. apa? Saya tidak takut. Apalagi sama kalian. Yakin. Yakin. Sini. Ya. Satu lawan satu. Sering kali Mas Ganang menasehati saya, kalau makhluk itu sudah sombong, itu akan kehancuran akan datang. Betul. Nah, Bener nggak? Betul. Itu makhluk yang sudah kau temui. Tapi rata-rata memang makhluk itu seperti itu ya Mas ya? Iya. Ya tapi sombongan itu adalah ibadahku, goblok. Anak dari kalian yang paling kuat. Mana ada nih? Mana ada ibadah itu dalam bentuk kesombongan? Betul. Saya kasih tahu sekali lagi buat kalian. Allah itu menciptakan. Aduh, mati mas. Menciptakan makhluk di dunia ini. Aduh, perih banget. Beda-beda. Dan tugas saya diciptakan di dunia ini untuk menyesatkan kalian. Dan menyesatkan kalian itu adalah suatu ibadah buat saya. Nih, makannya apa? Bajingan kau. Ya. kenapa? Kenapa? Kamu ini terbuat dari api tapi takut sama api lah gimana sih? Oh. Hah? Kocak kamu tuh. Kocak emang. Lah kau terbuat dari apa? Dari tanah. Kau terbuat dari tanah. Jika aku longsorkan tanah ini ke badanmu, apakah kau tidak takut? Saya terbuat dari orang tua sama ibu saya. Iya, bapak sama ibu. Berhubungan Iya, suami istri. iya. Betul. Jika bapak dan ibumu memukulimu, apa kau tidak takut? Tidak. Kalau saya salah, Kau ini durhaka. Nah kalau salah ya ya salahnya terima, dia Iya, tidak terima takut, dia lah. terima. bukan takut. Ya kau, Bukan takut. kau tidak takut karena kau ini terbuat dari tanah sengketa. Para sengketa. Langsung Tentu, muka-muka dari kalian itu seperti ini. Apa? Sifat-sifat yang munafik seperti kalian. Sudah, tidak perlu lama-lama. Cek, beritahu Cek, Mas Cek. Kasih tahu mas. Kasih tahu Mas. Kenapa sih harus tahu. perang? Maju sini tanah sengketa. Tidak ada takutnya sih tanah sengketa. Gelap banget lagi Oh mas. iya, maju sini, api lilin. Oh ini adalah tanah sengketa yang longsor lalu menjadi Bisa. manusia seperti ini. Ya kamu. Insya Gitu. Allah dibantu. Ayo. Azan nih. Ya. Dibantu sama Azan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin merasakan kekuatan dari tanah sengketa itu seperti apa. Saya nggak punya kekuatan, iblis. Saya jadi wasit ya. Monggo, serang. Yo, Suatu mati. kalau mau kamu untuk serang. Haram bagi saya menyerang manusia yang tak berdaya hanya berdiri seperti ini. Terus gimana katanya kamu bunuh kita? Waktu kita itu udah banyak loh. Kita nggak mau berdaya katanya. subuh ini. Gimana sih maunya tuh? Memang ini yang saya inginkan. Cepat Cek. Iya mas. Lama-lama. Ini udah perih banget mata mas. La ilah. Tanah sengketa memang tidak ada. Tidak ada kekuatan. Dasar api lilin. Lilin ulang tahun. Kamu jangan merasa sombong ya. Aduh, gelap banget lagi.
ilaha illallah. Tanah sengketa. Mampus kau di tangan. Kau tanah kuburan, maju sini. Apa? Ha? Ceng. Udahlah, maaf lah. Azab itu menyaksikan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Enak loh. Bajingan kau. Iya, kenapa? Kau ketolong suara itu. Ketolong nggak Tolong ada. apa? Ada matamu bajingan. Hah? Tunggu. Apa? Ketolong apa? Mau kemana? Tunggu saya kembali. Takut. Ya mas, kita lanjut aja ya mas. Tidak. Jangan di sini. Ini mata saya tempat dulu. Masih Saya tempat dulu. Ayo, mas. Masih kita fokus cari center. Ayo mas Putra. Mas Putra. Itu. Alhamdulillah ketemu mas. Pasang nih antu ya. Sini, pasang sini aja mas. Ini. Tanah kalian guru. Siap. Karate cik dong. Masih. Karate sebetulnya kabel kok. Aduh. Susah nawan. Alhamdulillah. Tripodal yuan tripodal mas. Lah. Waduh tuh. Oh. Lanjut. Gak apa-apa. Saya dulu ya. Kok jauh banget ya mas kita terlempar tadi. Ya Allah. Untung masih hidup mas. Aduh ya Allah. Apa tuh mas? Biasa mas. Ini lagi. Sudah jaketnya mas. Ini buki apa mas? Ini buki apa kan wis padang. Mbok dadi patah ini lho. Sudah jaketnya mas. Sudah jaketnya hangen. Ini heeh, gunan. Sak kowe nek aduh. Apa jaket orangnya? Kene mas. Alhamdulillah. Ketenangan. Hujan. Jaket kita ya? Bukan banget mas video. Arah mana lagi tadi? Jalannya mana sih? Sini. Sana ya. Iki mas. Antar sana ya. Oh iya. Berapa? Alhamdulillah. Mana kita mas? Padahal di daerah sini kan berarti di dekat-dekat sini mas. Iki mas. Iki. Wah, baterainya habis mas. Kelip banget. Alhamdulillah ya Allah. Terus ketemu kabeh yo berarti. 1 2 3. Heeh. Ini di tripod ini rusak. Cah kayaknya. Kocok nang ngarepan. Astagfirullahaladzim. Mbah Sariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah? Kabarnya Mbah? Ya Allah. Duduk dulu Mbah. Mbah gimana mbah kabarnya mbah? Gimana Mbah? Ya Allah, Mbah Sarman itu Kayaknya nggak bisa bertahan lama ini. iya apanya Mbah? Apanya mbah? Jangan ngomong seperti itu mbah lah. Iyalah Mbah. Racun ini terlalu
sakit, Cuk. Racunnya udah menyebar kemana-mana ini. Astagfirullahaladzim. Racun ya. Racun. Tadi Mas. yang nyembuhin saya kan katanya racun itu siapa? Yang salah? Kisinopati. Iya Kisinopati. Bisa nggak ya? Nah itu kedatangannya juga nggak bisa dianuin mas, gak ada yang tahu. Cuk, Iya mas. kalau saya udah nggak ada, kalian jaga diri baik-baik ya. Mas Arman jangan ngomong seperti itu, Mbah. Nggak baik loh Mbah. Mbah, gimana kalau saya panggilkan ke Senopati mbah? Nggak perlu, nggak perlu. Yang untuk kesembuhan Mbak Sarima. Nggak perlu. Memang mungkin udah takdir saya sampai Mbah. di sini. Enggak lah Mbah. Kita harus ada usahanya Mbah. Udah dipanggilin aja mungkin mas. Kalau Iya. kalian mau menolong, jangan merepotkan yang lain. Cari saja obat penangkal racun ini, Cuk. Ya obatnya Apa Mbah? apa Mbah? Kira-kira. Saya mah tahu Mbah. Oh. Saya nggak tahu namanya, tapi kalian cari saja ke dalam sana. Salah satu pohon yang berdaun lebar dan mempunyai sisi 5, Cuk. Lebar dan posisi 5. Ya, Kayak daun kayak daun budin itu ya. Kayak daun seperti ketela. itu, ya, Tapi lebar ini. ya. Oh ya Mbah. Ya kita cepatnya cari lah ya. Saya tunggu di sini ya. Iya Mbah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nyala Pur. Gimana mas? Nyala itu. Ya. Teman-teman ini kita disuruh mencari obat terlebih dahulu untuk kesembuhannya Mas Sarman ya. Oh, iya mas. Ada ya. Yuk, kita beli dulu mas. Obat racun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Saya adalah teman dari Sariman. Siapa? Apakah kalian tidak mengenali Sariman? Ya, kami barusan ketemu. Iya. Saya adalah seorang tabib, di mana saya mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Sariman untuk saat ini karena dia sedang terluka dan ada racun di dalam tubuhnya. Tadi Mbah Sariman menemui saya dan mengatakan daun yang memiliki sisi 5, tapi daunnya agak lebar ya. Apa benar? Memang daun itu bisa mengobati racun yang ada di badan Sariman. Akan tetapi untuk daun yang itu reaksinya sangat lama. Ada salah satu pohon yang bisa mengobati Sariman dengan instan. Daun apa itu? Akan tetapi daun itu jauh sekali dari sini. Di mana daun? Daun itu berada? Itu berada di hutan yang di sebelah sana dan jaraknya dari sini sangatlah jauh. Akan tetapi ini harus, jika Sariman tidak mendapat pengobatan ini, dia tidak akan lama akan meninggal. Ya insya Allah sebisa mungkin kita cari, dan juga daun yang 5 sisi itu pun kita cari juga ya. Jika kalian menemukan yang 5 sisi itu hanyalah untuk sementara, untuk meredakan saja, bukan untuk mengobati. Ya siap.
kalian carilah pohon gaduleno. Iya, itu untuk mengobati racun-racun yang ada di dalam tubuh Sariman. Akan tetapi jaraknya jauh. Kalian harus sesegera mungkin. Berarti pohonnya, daunnya, buahnya, atau apanya? Itu daunnya bisa saja kalian gunakan. Kalau memang jauh, apakah nggak terlalu memakan waktu, Tuan? Iya, memang memakan waktu. Akan tetapi jika kalian tidak menemukan obat itu, Sariman mungkin umurnya sudah tidak panjang lagi. Mungkin hanya tinggal menghitung beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Tuan Tabib, kan Tuan kan sudah tahu di mana letak dari pohon tersebut. Kenapa enggak Tabib sendiri yang membawanya ke sini? Sedangkan ini kan waktunya sudah sedikit banget gitu loh, udah mepet. Saya tidak akan mungkin membantu Sariman tanpa sepengetahuan Sariman. Sariman tidak ingin merepotkan saya karena dulu dia telah saya bantu, dia hampir mati dan dia sudah bersumpah bahwasanya dia tidak ingin merepotkanku lagi. Walaupun saya di sini tidak merasa dilakukan, mungkin ini hanya bisa kalian lakukan dan lantaran dari saya mungkin kalian bisa segera mungkin menuju ke hutan yang ada pohonnya itu. Seperti ini aja Tuan. Ya sekali lagi, Tuan kan yang sudah mengetahuinya. Jika mana kalau Tuan yang mengambilnya dan kita yang memberikan ke Mbah Sariman gimana? Nah, kita sambil cari-cari yang penangkal itu yang 5 sisi itu. Ya, jika seperti itu yang kalian ingin. Ya, ini saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya, Tuan. Iya, kalian silahkan mencari dulu yang ada di dekat-dekat sini. Karena saya juga mempunyai banyak urusan. Di sini kalian harusnya berterima kasih kepada saya karena saya sudah memberitahu kalian. Secara tidak langsung saya sudah menolong kalian. Bukannya kalian segera bergegas ke sana. Ya, Jin, siap. Saya mau menjalankan itu. Ya, nanti kita jika memang sempat itu dilakukan, akan saya lakukan ya, Mas ya. Silakan kalian lakukan. Bukan malah menyuruh saya untuk mengambil obat tersebut. Ya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Mas. Mas Putra. Segera Mas. Udah hujan lagi. Mas. Belum nyari Mas Ganang. Tenang. Wahai manusia. Gimana lagi? Sek. Kamu berkhianat sama kita. Sikat ya Mas, sikat. Apa maksudmu? Sikat Mas. Apa yang kau ucapkan sebenarnya? Saya tidak mengetahui. Kamu nggak perlu bersandiwara lagi lah. Iyalah. Kamu tuh seakan-akan masak wong cacat. Gimana Mas Ganang? Justru datangnya ke sini saya ingin bertanya pada kalian. Kenapa kalian masih berada di sini? Sedangkan temanmu sudah menunggu lama di bawah sana. Semua kau dengan dramamu, Sutiman. Apa maksud dari kalian semua ini? Ya, maksud kamu itu apa? Kamu apa lagi sih? Kamu nggak perlu capek saya ngadepin kamu ya. Dari saya percaya sama kamu, curiga sama kamu, kamu buat benar-benar begitu gamblang bahwa kamu berkhianat dengan kita. Sekarang kamu pura-pura lagi seperti ini. Allah, berkhianat apa? Kamu yang telah menusuk Mbah Sariman. Menusuk Mbah Sariman. Udahlah kamu. Siapa Mbah Sariman itu? Saya Man. tidak mengenalnya. Kamu keluar aja. Kita Jadi, buru-buru. lebih baik kamu pergi aja. sebelum kita semua emosi terhadap dirimu dan kau terjadi apa-apa. Sebenarnya ada apa? Sedangkan saya bertemu kalian saja. Terakhir itu merayakan kemenangan. Kamu bertemu kita terakhir. Kamu mengungkapkan bahwa
memang cara kita cara yang sangat tertib, tapi lebih tertib rencana saya. Apa sebenarnya itu? Apa yang kalian sudah alami? Kalian sudah ditunggu teman kalian. Tapi yang lebih penting sekarang, Mbak Sariman sekarang. Nah, kamu ini cuma ngalang-ngalangin orang mau cari obat. Kamu ini mau menghambat perjalanan kita kan? Siapa yang terluka? Mbak Sariman yang kamu tusuk tadi. Kamu jangan mengada-ngada. Ya Allah. Siapa sebenarnya Mbak Sariman itu hingga terluka? Saya benar-benar tidak mengetahuinya. Pergi. Jangan halangi kita untuk mencari obat. Kita mau menyembuhkan Mbak Sariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian ini bagaimana? Bukannya segera mencari obat, malah banyak ngobrol di sini. Ya, niat kita memang sedang ingin mencari obat Tuan Tabib. Ayo Tapi segera kita cari ini obat. makhluk ini yang berkhianat sama kita ini malah menghalang-halangi perjalanan kita. Kasihanilah Sariman. Keadaannya itu sangatlah parah. Dan jika kalian tidak menolongnya, Sariman akan mati secepat mungkin. Lebih baik kalian abaikan saja makhluk yang tidak berguna seperti ini. Siapa engkau? Udah kamu baik ngomong, pergi sana pergi. Kamu sudah ditunggu. Kamu tidak perlu menghalang-halangi manusia ini untuk mengobati sahabat yang sedang terluka. Astagfirullah. Jika ini keinginan kalian, lanjutkanlah. Sudah saya katakan, kalian semua ini sudah menangkan dan ditunggu teman kalian di bawah. Mas Ganan di mana? Lepaskan Mas Ganan terlebih dahulu. Sudah menunggu kalian semua di bawah. Saya sudah tidak percaya lagi semua omonganmu. Silakan kau pergi. Tidak kau ini tidak berguna. Kau hanya mengganggu, menghambat perjalanan manusia-manusia yang ingin berbuat baik kepada sahabatnya. Kau jangan membodohi manusia. Kaulah yang membodohi manusia. Kaulah yang membuat Sariman terluka. Saya. Dan kau membalikan fakta bahwa saya yang membodohi manusia-manusia ini. Astagfirullah. Sungguh aku tidak mengetahui bagaimana jalan pikiran makhluk seperti ini. Saya merasakan hal aneh di sini. Hati-hati kalian semua, khususnya manusia. Kalian ini sedang dibodohi dengan makhluk ini. Yang terluka itu hanyalah Mbak Sariman yang kau sebutkan itu adalah Mbak Sariman palsu. Ini adalah utusan dari Cipto Semenggala. Ini hanya membodohi kalian semua. Sebenarnya itu kalian sudah memenangkan. Kau ini tidak cukup. Sudah membuat terluka parah. Dengan pisau yang kau tusukkan beracun kepada tubuh Sariman. Dan di sini kau memfitnah saya dan juga Sariman dari pihak Cipto Semenggala. Kau ingin menghalang-halangi supaya manusia ini tidak dapat mendapatkan obat itu dan Sariman meninggal. Seperti itulah yang kau inginkan. Sungguh kau makhluk yang tidak mempunyai hati. Kau makhluk bajingan sudah memainkan kita di sini semua. Untuk apa saya mempermainkan? Di sini saya hanya mempunyai niat baik untuk mencarikan obat kepada Sariman. Itu saja. Karena Sariman telah engkau lukai separah itu. Itu hanyalah Sariman palsu yang kau sebutkan. Kau ini sungguh makhluk yang tidak mempunyai hati. Sudah berbuat sekecil itu, akan tetapi kau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Di sini saya berani bersumpah, saya tidak pernah menusuk makhluk. Maaf teman-teman, Di ini sini tadi saya kamera tidak kembali menusuk tersendiri ya. Karena makhluk terkena yang hujan. bernama Mbak Sariman itu. Astagfirullah. Saya berani bersumpah. Bingung banget. Sumpah
dari makhluk sesat sepertimu itu tidaklah berguna. Sekarang saya tanya pada dirimu, apakah kau mengetahui nama asli Sariman itu siapa? Ya jelas saya tidak mengetahui. Kalian manusia sudah mendengarkannya sendiri. Ini yang palsu manusia. Baca saja. Buat apa menghalang-halangi kita? Apa? Sudah muak anak permainan ini. Kalian semua dibodohi dengan pengikut cinta sama jalan. Jangan, apa yang kau lakukan? Jangan. Astagfirullah. Kalian jangan bodoh untuk dihalang-halangi. Makhluk seperti itu. Sebenarnya kamu siapa tuh? Saya adalah teman dari Salim. Kalian tidak perlu bertanya-tanya banyak kepada saya. Ini jauh lebih penting. Kalian segera menguji untuk mengambil obat tersebut. Bahkan Mbah Sariman tidak pernah bercerita tentang dirimu. Dia tidak akan diceritakan. Kamu bertanya kepada Pocong Sutiman tadi tentang nama asli dari Mbah Sariman. Apakah kamu mengetahui nama asli Mbah Sariman? Apakah nama itu penting? Apakah lebih penting dari obat yang bisa menyembuhkan Sariman? Obat itu jauh lebih penting. Mari segera kita berangkat ke sana untuk mengambil obat tersebut. Jangan buang-buang waktu kalian, atau kalian akan menyesal ketemu dia. Itulah maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Udah yuk, kita bikin apa cari obatnya? Mana Mas? Mas C, ini ada dua pilihan yang sangat membingungkan loh. Makanya itu Mas. Pertama, kita nggak tahu kondisinya Mas Ganang. Mas Ganang dalam kondisi bahaya. Terus kita pun harus bisa menyelamatkan Mbah Sariman loh. Iya benar sekali. Ya Allah. Dan kita dalam keadaan yang sangat membingungkan Mas Diki. Dimana gak tahu tuh Sutiman bisa sesandiwara sedrama itu loh Mas Diki. Sebenarnya saya itu Dan kemunculan makhluk tabib ini dari mana asal? ya itu pun membingungkan loh. Astagfirullahaladzim. Terus kita gimana ini Mas? Ya mending Solusi terakhir untuk katanya gini aja. kita ikutin yang perintahnya Mbah Sariman dulu aja. Kita cari daun. Mas Ganang kan beritanya kata siapa tadi Sutiman dia udah nunggu di bawah dalam keadaan baik-baik saja dan menang. Tapi Dan ini yang di depan mata kita Mbah Sariman jelas-jelas di depan mata kan sekarat kan baik-baik gimana Mas J? apa? Sutiman kan sandiwara. Sutiman merencanakan ini semua dengan itu yang ikut sayembara itu ya Iya, yang pasukan lain itu. bagi dua lah. Yang lain masuk ke dalam peperangan sana, yang lain yang dua nyari obat buat Mbah Nih, Sariman. kalau kita berpencar yang ada kita malah kehilangan semuanya Mas J. Apapun kondisinya kita harus bareng-bareng aja. Udah pilih salah satu. Mau masuk ke peperangan apa nyelamat? Kita percaya sama Mas Ganang. Kita serahkan masalah yang di dalam sama Mas Ganang. Kita sembunyiin Mbah Sariman terlebih dahulu. Kita cari obatnya. Yo, yo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Daripada kita bingung kan. Ini kita kalau jalan seperti ini tanpa arah seperti ini mau sampai kapan, mau sampai mana, jangan kita aja nggak tahu. Gini aja lah, tanya salah satu makhluk yang berada di sini, mungkin ada informasi yang perlu kita ketahui tentang daun tersebut. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya secara tidak sopan memanggilmu ke datang sini. Ada kepentingan apa dengan diriku? Apakah kau mengenal? Ya maaf, sebelumnya saya memang tidak mengenal dan saya memang baru pertama kali datang ke sini. Bolehkah saya berkenalan dengan Tuan? Baik, Karwiji. Karwiji. Waduh.
saya. Perkenalkan, nama saya Rey. Saya Ada kepentingan Putra. apa? Saya Putra. Kamu manggil saya. Saya sedang bersantai di sana. Jadi kedatangan kita di sini itu sudah mencari sesuatu. Ya, langsung saja ya saya bertanya. Apakah kamu mengetahui daun yang apa namanya Mas? Bernama Gadulenong. Yang 5 itu tadi. Apa sih? Bercabang 5, Apa yang Mas. tak cari? Yang mempunyai 5 sisi. Nah, ya itu. Daun. yang mempunyai 5 sisi. Saya malah baru dengar daun yang memiliki 5 sisi. Ya sejenis daun singkong gitu. Yaitu daun singkong banyak di pekarangan. Tapi bukan daun singkong Tuan. Itu gunanya untuk mengobati sebuah luka atau menghilangkan racun yang berada di dalam tubuh. Baru kali ini saya mendengar daun yang memiliki 5 sisi. Tapi Nama itu- daunnya daun apa itu? Enggak tahu juga namanya. Nah, kamu datang ke hutan untuk mencari sebuah daun, tapi kamu sendiri tidak mengetahui nama dari daun itu. Ada lagi satu jenis daun yang kita tahu namanya. Apa? Daun gadulenong. Apalagi itu daun gadulenong. Kau ini sebenarnya mencari apa sih? Daun Gadulenong. Daun gadulenong Tuan. Cuman buat ngobatin itu apa sebuah racun yang berada di dalam tubuh. Seumur hidup saya itu tidak pernah mendengar ada nama daun gadulenong. Masa sih, Tuan? Terus Tolonglah Tuan Karwiji. bahkan yang memberitahu kita nama itu tuh makhluk sejenis Tuan seperti ini. Jujur saja nih, sebenarnya kalian ini kenapa sih Ya, sahabat. mencari sesuatu tapi kau sendiri tidak tahu apa yang sedang kau cari? Sahabat kita sedang terluka. Kita Ya. membutuhkan daun itu sebagai obatnya yang bisa menghilangkan racun dari dalam tubuhnya. Seperti itu. Menghilangkan racun. Daunnya bernama gadulenong itu. Iya, Tuan. Ini di sini banyak daun. Lah, ini ada lebih dari 5 cabang ini. Bukan seperti Tuan Karwiji, bukan seperti itu maksudnya. Ini lebih dari 5 cabang. Coba hitung saja. maksudnya kayak ada 5 sisi gitu loh, bukan kayak gini. Ini malah 6. Ya Lebih. ampun, Gusti. Maksudnya satu daun kayak gini ini kan 1. Lah itu ada 5. Kalau nggak ada itu, Ya, ya seperti yang teman kamu sampaikan. Yang ada cuma daun singkong. Wah, daun pepaya. Tapi kalau daun pepaya kan gini Tuan. Gini. Tapi itu tuh katanya semua lebar gitu. Ya terus Aku juga nggak tahu itu. Aduh ya Allah. saya malah nggak tahu. Kayaknya di sini banyak daun. Silakan kau cari saja. Jika memang, nah ini mah habis dimakan ulat. Mas ya kayaknya nggak tahu ini, Mas. Enggak, yang jadi pertanyaan tuh makhluk ini benar-benar nggak tahu. Nggak tahu ini, saya yakin nggak tahu apa, kita panggil tabibnya saja, Mas. Ini Tuan Karwiji nggak tahu ini. Ampun. Saya panggilan makhluk yang bersangkutan aja lah ya. ya silakan. Ya, tabibnya itu saja, Mas. Dipanggil, Mas. Coba. Urusannya apa dengan saya? Oke, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian di sini? Tuan Karwiji. Nih, makhluk yang bersangkutan. Ini saya bawakan daun yang kau maksud. 1, 2, 3, 4, 5. Itu daun disusun itu. Ini kan satu-satu Tuan. Kan 5 sisi. Iya, tapi kan ini Saya mau dari Mas Daun. jangan mengganggu perjalanan manusia-manusia ini. Saya tidak mengganggu sama sekali di sini. Ya, jika memang engkau tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh manusia ini, ya sudah. Kamu
Kamu jawab saja bahwa kamu tidak mengetahui. Ya saya sudah katakan saya tidak mengetahui daun yang dia cari. Dan seumur saya sampai sekarang, saya pun tidak pernah mendengar nama daun yang bernama siapa itu apa tadi? Gaduleno. Gaduleno. Tidak ada. Ya, engkau memang tidak pernah menemui, bahkan tidak pernah mendengar. Karena daun itu hanya ada di salah satu hutan. Dan kalian manusia, kalian sudah salah di hutan ini. Bukan di sini tempatnya. Hutannya ada di sebelah sana. Oh, di sana ya. Iya, mari segera kita ambil. Tunggu dulu. Kenapa? Kamu Yoto Iyang kan? Yoto iya. Tuan Di Karwisi mana? mengenal. Cipto Samanggala kabarnya. Lah, loh, kan? Saya adalah sahabat dari Sariman. Yoto Iyang. Benar Yoto Iyang kamu ya? Kamu dari pihak Cipto Samanggala ya? Tuh kan. Gimana kabar Cipto Samanggala? Apakah dia baik-baik saja? Kamu dari Cipto Samanggala? Kau ini jangan menuduh. Saya ini membantu kalian. Tuan, Ini makhluk suwan pocong yang kau panggil ini. lah ini penuh buah sisi ini kok kita jauh dari sana kok. Pocong tadi lewat sini. Dan dia menempatkan makhluk ini untuk bersemayam di sini. Apa yang dia katakan? Supaya kebingunganmu ini memanggil dan bertanya kepada sosok yang kebingungan ini manusia. Hei Yoto Iyang, bagaimana? Sayembaranya sudah selesai apa belum? Sungguh sangat cantik permainan. Dibayar berapa kau? Dibayar untuk apa Yoto Iyang? Dibayar Oh, berapa? kau lupa dengan saya Yoto Iyang. Oh, jadi kau seperti ini. Kau sudah diangkat untuk menjadi prajurit dari Cipto Samanggala. Kau melupakan sejarah. Oh, seperti itu. Sudah, saya tidak mengenal kamu. Lebih baik kamu pergi saja dari sini Yoto Iyang. Mohon maaf. Ada yang lebih penting daripada pembahasan itu. Mari kita segera mengambil obat tersebut buat Sari. Mas, aku mulai curiga loh, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang, kalau dia sudah berpangkat lupa dengan kawan lamanya. Apakah dirimu mengenal makhluk tersebut? Saya sangat mengenalnya. Dia itu adalah Yoto Iyang. Dulu saya dekat dengan dia. Kesana kemari bareng. Tapi setelah dia diangkat menjadi prajurit Cipto Samanggala, dia melupakan saya. Ini daun yang kamu cari nih. Ini memiliki 3 sisi. Daun itu nggak Tuan Karwisi. Kita namanya serius Tuan. Apa? Ada nggak daunnya itu di daerah ini? Sudah saya katakan, saya baru pertama kali mendengar daun yang memiliki nama apa tadi? Gadulenong. Gadulenong. Iya Tuan. Sudahlah manusia. Kalian semua jangan mengikuti makhluk yang tadi yang mengaku-ngaku, tapi itu adalah suruhan dari Cipto Samanggala. Lebih baik kalian itu mengikuti apa perkataan saya. Kalian semua dari tadi itu sudah ditunggu oleh teman kalian di bawah. Kamu tuh sungguh cantik. Bangsat permainanmu. Apa kau pernah bertemu dengan dia? Ya. Kalau pernah bertemu dengan Tuan Karwisi? Saya baru pertama kali ini menemui. Siapa beliau? Ya, benar. Ya sudah Tuan Karwisi, saya berterima kasih. Sudah harus saya. Alah, kamu itu paling temennya. Sudah Ya kan? urusan dengan saya. Masih. Kamu nggak Mas, kenal. jangan percaya, Mas. Itu pasti ini drama dia lagi nih. Udah jelas nih. Kalian semua otaknya itu sudah dipengaruhi dengan omongan makhluk yang Alah, orang nyatanya kemarin. pura untuk menjadi tabib. Kemarin yang nusuk Mbak Sariman itu kamu. Saya tidak Timan. tahu. Tidak tahu orang kita melihat sendiri kok. Ini dengan urusan dengan saya sudah apa belum ini? Sudah. 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 Makasih ya. Minta bantuan saya. Ya, makasih Tuan Garkaci. Assalamualaikum. Saya
waktu bertemu kalian terakhir, waktu merayakan kemenangan, memerintahkan kalian untuk kembali dan menemui teman kalian yang bernama Ganang. Iya, habis itu kamu menusuk Mbak Sariman. Bicara apa kalian? Poci, sebelum kita semua marah, lebih baik di mana kau sembunyikan Mas Ganang, kau katakan. Saya tidak menyembunyikannya. Semalam itu sudah saya katakan, kita sudah memenangkan pertarungan ini, peperangan ini, dan temanmu sudah menunggu di bawah untuk pulang untuk merayakan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas? Kenapa kau tidak segera ke sana? Kenapa kau malu? Makhluk pocong ini ada di sini. Karena dia adalah temannya. Makhluk yang kau panggil. Teman apa yang kau maksud? Kau ini adalah suruhan dari Cipta Samanggala yang mengaku-ngaku menjadi tabib. Kalian ini sudah dibodohi dengan makhluk ini. Kamu itu tidak usah berpura-pura. Berpura-pura apa maksudmu? Permainan ini sudah jelas di sini. Kau menaruh makhluk di sini supaya ditemui manusia-manusia Nih, yang mengatakan bahwa saya pihak dari Cipta Samanggala. Apakah kamu melihatnya secara langsung? Bisa tanyakan saja dengan manusia ini. Saya mengenal. sudahlah Sutiman, sudahlah Sutiman. Itu hanyalah permainan. Daripada kau menghambat perjalanan saya atau kami ini untuk mencari obat, lebih baik kau pergi atau kita semua kehabisan amarah. Dan Itu lebih baik dibunuh daripada Sariman yang mati. Karena dia hanya menghalang-halangi kita. Sudah saya katakan. Yang ia katakan ini, yang katanya Pak Sariman tertusuk, itu semuanya adalah Pak Sariman palsu. Kamu ini tidak perlu banyak omong di sini. Untuk daun gadul ini itu tidak ada di sini. Hutannya itu sangatlah jauh. Kita membutuhkan waktu sekitar 6 jam manusia. Kita harus segera ke sana. Kalian ini hanya digiring dengan Dah. ini. gimana katanya deket? Kalian sudah salah memasuki hutan. Jadi kita memerlukan waktu yang Tadi katanya sudah deket dari sini. sudah dekat. Karena kalian itu salah hutan. Ini bukannya mendekat, akan tetapi malah menjauh dari hutan yang ada daun gadulenannya itu. Nah, terus tadi gimana hasil pertanyaannya, Mas? Umur Mbah Sariman tidaklah panjang lagi. Jika kita tidak sesegera mungkin untuk mendapatkan obat tersebut, mungkin kita tidak akan bisa bertemu Mbah Sariman lagi. Sudah sangat cukup. Akan menyesal sekali seumur hidup kalian. Saya kalian mengetahui obatnya, tidak kalian ambil sesegera mungkin. Sudah, kau jangan banyak kesanduara. Di sini saya kasihan melihat kalian hanya disesat-sesatkan oleh makhluk ini. Jika kalian tidak percaya, saya akan memanggil temanmu yang bernama Ganang untuk menemui kalian. Bagaimana? Ya, kalau itu Coba ya, itu siap. untuk membuktikan kamu yang sebenarnya seperti apa. Akan saya buktikan sekarang juga. Ya. Saya akan menemuinya. Ya, silakan. Bawa Mas Ganang ke sini. Saya segera ke sana. Kamu tunggu sini dulu. Mengambil daun dasar. enggak, kamu tunggu di sini. Sini dulu. Kamu di sini dulu. Kalian tidak memikirkan sahabat kalian yang sedang terluka. Ini mulai terbuka di sini. Ini mulai terbuka di sini. Kamu di sini Apanya dulu. yang terbuka? Kamu akan saya temukan dengan Mas Ganang. Iya, jika memang makhluk itu bisa mengantarkan siapa manusia yang bernama Ganang itu. Ya kalau tidak, apakah kalian tidak menyesal? Kalian tidak dapat obat yang kalian cari itu. Dan sahabat kalian akan meninggal karena kalian tidak membantu. Sungguh kalian itu tega. Apakah
kurang baik Sariman terhadap kalian, sehingga kalian tidak mau berkorban demi menyelamatkan nyawa. Sosok itu, makhluk itu bisa saja berbohong. Dia akan menemukan kalian dengan temannya. Dan jika makhluk itu tidak kembali, bukankah waktu yang kau tunggu di sini hanyalah sia-sia? Berpikirlah kalian, sudah berapa kali kalian dibohongi, sudah berapa kali kalian dipermainkan oleh pocong itu. Kalian sudah dewasa, ya. Ya sudah pergi, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jika memang kalian tidak menuruti kata, silahkan. Ya kalau memang kamu mau ambil obat itu, daun lenong itu, ya ambil bawa ke sini. Bosin aja. Itu kebutuhan kalian. Jika kalian mau ambil, silahkan. Saya hanya sekedar membantu. Jika tidak, saya tidak akan memaksa. Itu kalian yang mempunyai keputusan. Kalian sudah dewasa, sudah besar-besar semua. Kalian pasti bisa memikirkan apa yang terbaik buat kalian dan juga sahabat-sahabat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadiannya gimana sih? Bok tadi lagi manggil makhluk sekitar, kok ada si Sutiman sama tabib itu sih? Aku juga enggak tahu. Hah, Mas? Ternyata makhluk tadi itu mengenal tabib ini. Tabib ini bernama siapa tadi? Intinya mengenal lah, di mana tabib ini dikatakan oleh makhluk sekitar tadi katanya pernah menjadi prajurit Cipto Samanggala. Namanya, Tapi tabib ini tidak mengakui bahwa dia mengenal sosok yang ada di sini tadi. aku ingat mas namanya yang tadi itu Yoto Iyeng. Yoto Iyeng, Yoto Iyeng, iya. Enggak tahu banget. Tapi si tabib ini menangkal asumsi dari makhluk sekitar bahwa dia bersekongkol dengan pocong Sutiman. Oh, tadi siapa sih masih? Makhluk sekitar. Aku lupa terus Mas ya Allah. Yoto Iyeng. Intinya di sini. Iya. Ah, yang mana? Dipanggil Mas Siro juga. Oh, itu enggak tahu mas. Yang namanya Yoto Iyeng Karwiji bukan? Ah iya. Oh, Yang dipanggil kan Karwiji. Karwiji itu mengetahui bahwasannya si tabib ini bernama Yoto Iyeng itu adalah teman dari si siapa tadi? Karwiji. Temannya itu, dan Yoto Iyeng itu adalah prajurit dari Cipto Samanggala. Astagfirullah. Ini sebenarnya Gimana mas? Gak tahu lah, aku. ini oh ya nih, ini kan tadi Sutiman menjanjikan untuk mendatangkan Mas Ganang. Sambil kita memikirkan mana yang benar, mana yang salah, kita tonton dulu videonya, kita telaah sehingga kita bisa memutuskan apa yang kita lakukan. Iya Mbak, saya juga sayang sama Mbak. Basari, Bang. Ya Allah, Bang. Basari Mbak.